Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal takum nafsum ma qaddamat liwat wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Selamat pagi para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Jadi para sedulur, di pagi hari ini saya pengen ngajak ngobrol para sedulur-sedulur saya yang sudah subscribe dan join di kanal YouTube saya ini seputaran tema yang begitu populer di dunianya orang Muslim ya, yaitu tentang kemunculan Dajjal yang memang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Fitnahnya Dajjal ini sangat luar biasa, karena memang dari penciptaan Nabi Adam sampai dengan yaumil akhir nanti adalah ujian terberat manusia adalah munculnya Dajjal. Jadi teman-teman, kalau saat ini ketika terjadi konflik antara Israel dan Palestina gitu kan, dan kemudian di situ juga ada Iran dan proksi-proksinya, di situ ada Hizbullah dan kemudian ada Hizbullah di Lebanon, Houthi kemudian di Yaman gitu kan, yang memang seakan-akan sepertinya memang satu-satunya negara Arab gitu kan, dan pengikut satu-satunya negara Arab yang memang saat ini memang betul-betul berjuang melawan Israel, salah satunya selain Palestina adalah Iran beserta dengan beberapa negara proksinya, yaitu Yaman dan juga Lebanon ya, Hizbullah, milisi Hizbullah di Lebanon. Nah, tapi teman-teman, kalau kita tilik dari hadis yang kemudian memang yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwasanya ini sebuah tanda tanya juga ya teman-teman, karena memang diberitakan bahwasanya Dajjal itu sebenarnya malah munculnya nanti dari region yang memang salah satunya suspeknya kita curigai dari area Iran gitu kan. Nah, kita bacakan langsung hadisnya. Salah satunya hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi rahimahullah gitu kan, oleh Imam At-Tirmizi rahimahullah, yang diberitakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, ad-dajjalu yakhruju min ardil bimasriki yuqalu laha Khurasan. Jadi Dajjal itu akan muncul dari ardil bimasriki, dari bumi bagian timur yang disebut dengan namanya Khurasan gitu kan. Dan di hadis yang lain juga diberitakan sebagai berikut, Bismillahirrahmanirrahim, yatba'u ad-dajjalam yahudi asbahan sab'una alfa alaihim toyalisah, yang artinya sebagai berikut. Jadi Dajjal itu nanti akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi dari kota Asbahan, alaihim toyalisah, dan mereka menggunakan toyalisah, semacam kerudung khusus, semacam jubah khusus yang digunakan oleh orang Yahudi ketika mereka beribadah. Jadi dari dua hadis itu udah kita sepertinya akan coba bedah ya teman-teman. Jadi kalau dikatakan kemudian Dajjal itu yakhruju min ardil bimasriki yuqalu laha Khurasan. Di region Khurasan itu sendiri saat ini ada ya. Region Khurasan itu sebuah region wilayah yang area yang sangat luas, yang memang membentang, yang dia posisinya di timur wilayah Arab ya, Jazirah Arab, yang mana dia memang region itu memang mencakup beberapa negara modern saat ini. Salah satunya adalah wilayah Nishapur ya, Nishapur di Iran, dan kemudian kota Merv di Turkmenistan, dan ada provinsi Balochistannya Pakistan, dan juga ada kota Samarkand ya, kota wilayah Uzbekistan. Jadi titiknya akan diberitahukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan mengingat sebenarnya juga termasuk ya, di Afghanistan ada dua kota, yaitu kota Herat dan kota Baloch gitu, yang juga termasuk region daripada Khurasan ya teman-teman. Tapi memang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, dia akan muncul, Dajjal itu akan muncul dari bumi bagian timur yang namanya adalah Khurasan. Jadi Khurasan sendiri titik tepatnya di mana juga nggak diberitakan. Yang jelas saat ini Khurasan di era modern itu mencakup beberapa wilayah, beberapa negara yang memang telah saya sebutkan tadi ya, salah satunya Turkmenistan, Iran, Afghanistan, dan juga kemudian Tajikistan, Uzbekistan, dan Pakistan ya teman-teman. Kita areanya sangat luas sekali, dan kota-kotanya saya sebutkan tadi teman-teman.
Dan juga diberitakan bahwasanya, tapi kalau saya memang lebih cenderung kepada provinsi Naisipur ya, Naisipur yang di Iran. Saya cenderung ini perkiraan saya pribadi, analisa saya pribadi. Kenapa? Karena memang di hadis yang kedua diberitakan bahwasanya yatba'u ad-dajjala ya mi Yahudi Asbahan sab'un alfa alaihim toyalisa. Jadi Dajjal itu akan diikuti oleh 70.000 Yahudi dari kota Asbahan yang memang kemudian mereka menggunakan toyalisa ya. Nah, kota Isfahan sendiri itu saat ini merupakan sebuah provinsi yang di Iran ya, yang memang bersebelahan dengan wilayah area Khurasan yang ada di Iran gitu kan. Yang di situ ada kota Naisapur dan kota Tus, itu dia berdampingan gitu kan, berdampingan antara kota Isfahan ini. Dan kota Isfahan sendiri, teman-teman, kota Isfahan sendiri memang memiliki populasi Yahudi yang memang terbesar selain di Israel, tapi di Timur Tengah, yang terbesar di Timur Tengah selain di Israel, di kota Isfahan. Nah, ini memang subhanallah ya, Yahudinya memang mulai ada di situ udah sejak lama, dari zamannya Raja Nebukadnezar ya, ketika dari Babilonia, ketika menaklukkan Bait Allah ya di Israel, di area daerah Israel saat ini ya. Kemudian orang-orang Yahudi itu jadi tawanan dan sebagian kemudian mulai dibawa ke area Babilonia gitu kan. Dan mereka kemudian memang salah satunya berkembang di beberapa kota di Iran gitu kan. Yang salah satunya yang banyak adalah salah satunya di kota Isfahan tadi, atau kota Isfahan yang memang sudah disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dari jauh-jauh hari gitu kan. Yang jelas memang Yahudi selain di kota Isfahan atau Asfahan juga menyebar di beberapa kota-kota di wilayah-wilayah yang saya sebutkan sebelumnya, seperti di Turkmenistan, kemudian di Uzbekistan gitu kan. Mereka ada ya komunitas Yahudi yang menyebar ke arah lebih ke timur lagi, kayak Tajikistan gitu kan ya, yang memang kemudian Dajjal ini memang terafiliasi, memang mereka dia adalah pemimpin bangsa Yahudi di masa depan yang merupakan ujian terberat bagi umat manusia gitu. Jadi kalau saya sendiri sepertinya memang munculnya dari area yang menurut saya pribadi ya, sebenarnya juga nggak boleh pendapat pribadi, cuman ini analisa saya pribadi, karena memang Khorasan ada salah satunya di Iran, yaitu di kota Nisapur dan Tus ya. Memang ini bersebelahan sama kota Isfahan gitu kan. Kalau dia munculnya memang betul dari kota Nisapur ataupun Tus, itu tentunya dekat pengikutnya karena bersebelahan ya itu kan. Nah, ini kita nggak ngerti ya, karena memang di Iran sendiri sebenarnya mayoritasnya adalah orang Islam yang alirannya Syiah, yang saat ini memang sepertinya justru malah sedang berkonflik dengan orang-orang Yahudi yang ada di Israel saat ini. Yahudi yang ada di Israel itu berbeda dengan mereka ya, karena Yahudi yang ada di Israel ini adalah Yahudi Askenazi. Yahudi Askenazi mungkin beberapa teman-teman ada yang belum tahu. Jadi Yahudi Askenazi sendiri, Askenazi itu merupakan bentuk jamak ya dari kata Askenaz. Ini adalah satu kata dalam bahasa Ibrani, bahasanya orang Yahudi, yang artinya adalah Jerman gitu kan. Karena kita tahu dulu ketika zaman Romawi kuno, bangsa Israel itu, bangsa Yahudi itu udah banyak yang merantau gitu kan, kebanyakan ke Eropa, ke wilayah Romawi kuno, dari mulai zamannya Romawi. Dan kemudian ketika tahun 1800-an, era 1800-an, banyak orang Yahudi yang memang tumbuh dan berkembang di Eropa, membangun pemukiman besar ya di sepanjang aliran Sungai Rin di Jerman dan beberapa wilayah di Prancis Utara. Mereka kemudian menyatukan diri mereka dalam suatu kelompok yang memang kemudian terikat dalam ikatan agama, tradisi gitu kan, dan bahasa. Dan mereka lah orang-orang yang kemudian disebut Yahudi Askenazi. Yang Yahudi Askenazi ini sendiri sepertinya juga tercampur, karena memang sebagian dari Yahudi ini juga banyak kemudian yang menyebar ke Eropa bagian timur, dan di Eropa bagian timur juga banyak orang Eropa sendiri yang dulu masuk ya ke dalam agama Yahudi, dan mereka nggak punya sebetulnya garis keturunan Yahudi, tapi kemudian mereka masuk menjadi agama Yahudi dan banyak kemudian tercampur dengan orang Yahudi. Makanya sekilas tampangnya mereka mirip orang-orang kulit putih Eropa ya gitu kan, Yahudi Askenazi ini. Nah, Yahudi Askenazi inilah yang karena memang mereka bermukimnya di sepanjang Sungai Rin,
disebut Askenazi, Jerman, yang asal usulnya memang dari area Jerman sana, yang kemudian menjadi pelopor berdirinya negara Israel ya, dengan Zionismenya yang dicetuskan oleh Theodor Herzl. Nah, ini berbeda ya, kalau Yahudi yang ada di Iran ya memang belum tercampur ini ya, memang dari zamannya Raja Nebukadnezar gitu kan, panjang sejarahnya ya gitu kan. Nah ini justru Yahudi Askenazi sama Yahudi Persia ya, ini Yahudi yang di area Iran ini sebutnya Yahudi Persia karena mereka juga menggunakan, menyatu dengan masyarakat lokal, mereka juga menggunakan bahasa Persia gitu kan, yang lagi memang berkonflik saat ini ya teman-teman. Kita nggak ngerti koneksinya seperti apa, yang jelas saat ini area kota Asbahan sendiri sudah ada, penduduknya orang Yahudi juga sudah ada, dan mereka juga rajin beribadah di sinagog mereka di kota Asbahan menggunakan Toya Lisa itu kan. Dan juga saat ini provinsi wilayah area Khorasan pun sudah ada ya teman-teman, Israel sudah ada gitu kan. Nah ini kita nggak ngerti ya, ini memang yang disebut-sebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis-hadisnya sudah bermunculan semua. Jadi kita mungkin lebih banyak mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala, karena memang kita nggak tahu ya kapan munculnya Dajjal ini, tapi yang jelas kita harus berhati-hati, kita harus lebih banyak mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pesan daripada Nabi Muhammad SAW bahwasanya untuk selamat dari fitnahnya Dajjal salah satunya adalah menghafal 10 ayat awal dari surat Al-Kahfi. Dalam sebuah hadisnya ya, bunyinya sebagai berikut: Bismillahirrahmanirrahim. Mang hafidho ayatu asro hayati min awal suratul kahfi usima minat Dajjal. Jadi barang siapa menghafal daripada 10 ayat awal daripada surat Al-Kahfi, maka dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari fitnahnya Dajjal. Oke teman-teman, gitu aja obrolan kita di pagi ini. Salam seturunan, jangan lupa teman-teman bantu subscribe-nya dan juga press bell-nya supaya teman-teman dapat notifikasi kalau saya bikin video yang baru. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.